Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kembali kita jumpa dalam program Wanita Surgawi. Saudara ikuti Wanita Surgawi yang akan pasti memberkati saudara. 30 menit, waktu singkat tetapi membawa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau memberkati pemberitaan firman Wanita Surgawi ini, agar sungguh-sungguh pemberitaan firman ini mengubah hidup kami semua, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Genggamlah hidupku, ya Bapa, supaya aku tidak jatuh oleh kuasa Roh Kudus. Langkah hidupku tetap teguh. Jagailah kesucianku agar sempurna sepertimu. Setiap waktu dalam segala perkara aku berkenan di matamu. Satu kerinduanku, ku mohon kepadamu, ku kan menjadi kesukaan Bapa. Selalu menyenangkanmu hingga putih rambutku sampai di surga selamanya melayanimu. Saudara, rahasia kehidupan ini sering saya kemukakan, saudara. Bahwa kesucian hidup itu very powerful. Powerful, very strong. Saya sering menasehati ibu-ibu yang sudah mentok dengan masalah yang tak dapat diurai dan diselesaikan dengan mudah. Lawan dengan kesucian. Saya juga sering menyampaikannya kepada bapak-bapak atau siapapun yang menghadapi masalah-masalah pelik. Saya menasihati dengan nasihat yang sama. Lawanlah masalahmu dengan kekudusan. Lawanlah masalahmu, problemmu dengan kekudusan. Mungkin orang bertanya, apa hubungan masalah dengan kesucian hidup kita? Apa hubungan masalah dengan hidup kita? Saudara, kalau saudara hidup dalam kekudusan, saudara dan saya menjadi kekasih Tuhan. Kesucian membangun fellowship dengan Allah. Wow. Wow. Kalau kita bisa berfellowship dengan Allah, itu
Wow banget. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, Tuhan tidak mungkin tidak campur tangan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi problem. Tidak mungkin Tuhan tidak campur tangan. Kita sebagai manusia saja, saudara, kalau teman kita, orang dekat kita ada masalah, kita tidak dimintai tolong, kita sudah pasti turun tangan. Kita pasti mau menolong. Iya, karena dia menjadi bagian hidup kita. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, kita menjadi bagian Tuhan dan Tuhan tidak mungkin tidak campur tangan dalam masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Saudara ingat apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul. Ketika orang-orang Kristen dianiaya, apakah Tuhan Yesus diam? Ya, seakan-akan dia diam. Tetapi dalam satu kisah mengenai Saulus yang memburu orang-orang Kristen ke kota Damsyik. Di tengah jalan Tuhan menjumpai Saulus yang kemudian hari namanya diganti Paulus ya. Tuhan berbicara kepada Saulus dengan seruan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lah, Saulus tidak merasa menganiaya Tuhan. Yang dianiaya itu orang Kristen kok. Tetapi perlakuan Saulus kepada orang Kristen itu diperhitungkan perlakuan Saulus kepada Tuhan sendiri. Maka Tuhan berkata, mengapa engkau aniaya aku Saulus? Jadi saudara-saudaraku, khususnya ibu-ibu yang sekarang teraniaya, diperlakukan tidak adil, tenang. Tuhan bukan diam dan membiarkan keadaan itu akan terus berlarut-larut. Pasti ada titik akhir, titik ending, di mana Tuhan akan membela saudara. Tidak mungkin Tuhan tidak membela saudara. Tetapi masalahnya saudara, apakah hidup saudara kudus? Itu masalahnya. Di Yesaya pasal 59, firman Tuhan mengatakan, yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa kita. Yesaya 49 ayat 1 dan 2 saudaraku. Ya. Yesaya pasal 49 ayat 1 dan 2 jelas mengatakan bahwa yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar. Artinya telinga Tuhan pasti mendengar doa kita. Tangan Tuhan tidak pendek. Tetapi yang membuat tangan Tuhan tidak terulur adalah dosa kita. Yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa kita. Jadi kita melihat bagaimana iblis berusaha memisahkan kita dari Allah, sumber berkat itu, dengan menjatuhkan kita dalam dosa. Itulah sebabnya dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh. Iblis itu datang membuat kita kering kerontang, jauh dari berkat. Berkat kita tercuri
karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Iblis yang berusaha agar kita melakukan perbuatan dosa. Menjatuhkan kita, saudaraku. Mengapa rumah tangga gagal? Bisnis berantakan, anak berantakan, rumah tangga berantakan, karir berantakan. Dasarnya satu, akarnya satu, dosa. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Ya, Tuhan datang dalam hidup seseorang supaya hidup orang itu dalam kelimpahan. Iblis datang supaya hidup orang itu dalam kemiskinan, kekeringan. Dengan cara apa? Menjatuhkan orang itu dalam dosa. Dengan segala cara iblis mendorong orang melakukan dosa. Dosa artinya segala perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kalau orang hidup dalam kesucian itu diberkati. Dan ini seiring dengan yang dikatakan Alkitab. Kalau kamu taat, kamu diberkati. Kalau kamu tidak taat, laknat yang datang. Taat pasti mendapat berkat. Tidak taat pasti mendapatkan laknat. Lawan masalahmu dengan kesucian. Ibu-ibu diam. Dianiaya, diperlakukan tidak adil, diam. Diam tidak membalas, diam tidak bereaksi. Allah yang bereaksi. Tapi diam, mulut diam, tidak bereaksi, tetapi aktif untuk menjaga kesucian, aktif membangun kesucian. Kesucian itu artinya bertindak sesuai dengan pikiran perasaan Allah atau segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Roh Kudus akan menolong saudara hidup dalam kesucian, pasti. Ya. Lagu yang tadi saya nyanyikan itu lagu yang saya karang belum lama sebenarnya. Ya, belum 6 bulan atau baru 2 bulan mungkin ya. Saya menyadari bahwa masalah-masalah yang begitu banyak yang menghimpit saya harus diselesaikan oleh tangan Tuhan sendiri. Tangan saya sudah terbatas, saudaraku. Tangan saya tidak mampu menanggulangi masalah-masalah itu. Saya mengharapkan pertolongan Tuhan. Tetapi apakah saya layak ditolong kalau hidup saya tidak bersih? Kalau hidup saya tidak berkenan? Kalau saya tidak menyenangkan Tuhan, apakah saya layak dilindungi? Tuhan mau melindungi kita, tapi kita layak tidak dilindungi kalau kita hidup dalam pemberontakan. Jadi saudara-saudara, berusahalah untuk hidup kudus. Dan jalin hubungan dengan Tuhan. Miliki hubungan dengan Tuhan sebagai kekasih. Wah, saudara bukan hanya sulit gagal. Saudara tidak bisa gagal. Saudara akan tampil sebagai pemenang, pasti. Saudara tidak akan gagal, saudara akan menang. Saudara akan tampil sebagai pemenang. Jadi kalau kita melihat dosa atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah, saudara harus beri label itu racun. Saudara harus beri label itu bencana. Jangan mengikuti keinginan daging saudara. Senangnya tidak seberapa, puasnya tidak seberapa, bencananya lama, saudaraku. Lagu ini saya tulis karena betul-betul kebutuhan itu.
Jangan sampai berbuat dosa. Genggamlah hidupku ya Bapa, supaya aku tidak jatuh. Genggamlah hidupku ya Bapa, supaya aku tidak jatuh. Oleh kuasa Roh Kudus, langkah hidupku tetap teguh. Jagailah kesucianku, agar sempurna sepertimu. Setiap waktu dalam segala perkara, aku berkenan di matamu. Satu kerinduanku, ku mohon kepadamu, ku kan menjadi kesukaan Bapa. Selalu menyenangkanmu, hingga putih rambutku, sampai di surga selamanya melayanimu. Saudara bisa membuktikan ketika saudara hidup kudus, ketika saudara hidup suci, maka saudara bisa mendapat perlakuan istimewa dari Tuhan. Sungguh Tuhan akan menunjukkan ya, perlakuan istimewa saudara. Maksud saya perlakuan istimewa Tuhan kepada saudara. Di dalam Mazmur pasal 18 ayat 27, kita mulai dari ayat 26. Kalau lebih lengkapnya itu ayat sebelumnya, saudara. Ya. Mazmur 18 ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Ya, Matius 18 ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Wah, kalimat ini luar biasa loh, saudara. Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kalau kita hidup suci, pasti kita mendapat perlakuan khusus. Tuhan juga berlaku suci. Waduh saudara, powerful kesucian itu saudara. Percaya apa yang saya kemukakan ini.
pasti saudara akan melihat bukti kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Campur tangan pertolongan Tuhan yang nyata. Tapi ingat ya, jangan saudara mengatur Tuhan. Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kalau saudara sudah mulai hidup suci, jangan berpikir lalu cepat-cepat masalahmu selesai. Belum tentu. Tuhan memiliki jadwal. Tetapi yang pasti kalau kita hidup suci, wow, kita pasti diberkati Tuhan. Lawan masalahmu dengan kesucian. Ya, kalau ibu-ibu menghadapi suami yang kasar, tidak usah kita membalas dengan sikap kasar, kita diam. Ada atasan yang selalu bersikap menekan, tenang saja. Sampai kapan dia bisa menekan? Tahan perasaanmu. Jangan menyimpan dendam. Lepaskan pengampunan. Wow. Saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Sebab saudara bagian dari Tuhan kalau ada orang menganiaya, melukai saudara. Tuhan yang tampil dan berkata, mengapa engkau aniaya aku? Itulah yang membuat saya belajar diam. Diam. Tidak membalas. Diam itu kesucian, saudara. Pasti ada ibu-ibu yang sekarang sedang menghadapi masalah-masalah berat, ya. Ikuti apa yang saya ajarkan, jurus 3D itu, saudaraku. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Kalau orang keras kita lawan keras, kita gagal menjadi saksi. Orang keras kita balas dengan kelembutan. Orang kejam kita balas dengan kasih. Orang menyerang dengan kebencian, memfitnah dan lain sebagainya, kita balas dengan pengampunan. Wow, menghadapi orang begini ngeri, saudaraku. Kalau orang menghadapi orang kuat, saudara, menghadapi orang kuat, saudara, ya tidak berani membalas. Tapi kalau menghadapi orang yang saudara bisa membalas, godaan besar membalas. Tapi kita harus menjaga kesucian. Ada perhitungan. Tuhan pasti membuat perhitungan. Perhitungan bagi orang yang hidup suci,
tapi juga perhitungan dengan mereka yang tidak mengasihi sesama. Ini tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam kesucian. Ini kasus pasti banyak terjadi, saudara ya, perlakuan tidak adil ya, dari pasangan hidup sendiri, dari mertua, dari rekan bisnis, ya dari atasan dan lain-lain. Bersyukur saudara ikut wanita surgawi ini, diajar bagaimana kita bersikap bijaksana sebagai anak-anak Allah. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku, seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Ajarku diam, ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu, ajarku diam, tetap diam, diam. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku, seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Menjadi saksi bagimu Tuhan, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Saudara, sejak saudara mengambil keputusan untuk melawan masalah dengan kekudusan, saudara akan melihat cakrawala yang baru dalam hidup saudara. Suasana hidup saudara akan berubah total. Benar, banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika saudara mulai sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, jangan bertindak salah, jangan mengambil keputusan sembarangan, jangan melukai sesama, jangan menyakiti sesama. Tuhan akan memberkati saudara. Jangan ragu-ragu terhadap cara hidup ini. Cara hidup yang membuat seseorang diberkati Tuhan, dibela Tuhan, ditolong Tuhan,
Bukan hanya sejak hidup di bumi ini, sampai tarikan nafas yang terakhir, sampai denyut nadi dan detak jantung yang terakhir, Tuhan menyertai. Ambillah keputusan untuk hidup kudus dan alami berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Firman ini kiranya mengubah kami, Bapa. Saya dan semua yang mendengar firman ini. Kami menjaga kesucian, itu berarti kami membangun kemenangan. Kami membangun pintu berkat terbuka. Kami membuka pintu berkat tercurah dari surga. Terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, karena kami akan menjalani hidup yang baru, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, untuk bisa menjaga kesucian dan memiliki kesanggupan untuk hidup suci, saudara harus doa. Saya mengundang saudara doa pagi bersama saya setiap pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Jangan terlambat, oke? Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Amin.